Halo semuanya, kembali lagi belajar bahasa Mandarin bersama Lause Richard. Nah, di video kali ini kita khusus mau belajar tentang satuan hitung. Sebelum mulai, Lause mau jelaskan dulu seberapa penting satuan hitung ini pas kita ngomong. Oke, kita lihat dulu contoh-contoh di samping ini. Misalnya ada sebuah pisang, sesisir pisang, setandan pisang. Ini semua artinya berbeda-beda, maksudnya berbeda. Kita lihat contoh satu lagi, ada sebatang rokok, sebungkus rokok, sekotak rokok, sekardus rokok. Semua artinya berbeda. Jadi pas kita beli barang, saat kita menyebutkan sesuatu, satuan hitung ini sangat berpengaruh. Lain satuan hitungnya, lain maksudnya. Dalam bahasa Mandarin, satuan hitung ini juga sangat penting. Coba lihat video sebelumnya tentang satuan hitung. Pertama, yang paling sering kita pakai ada satuan hitung ke. Nah, bagi kalian yang pemula, kalian masih belum banyak tahu satuan hitung, pas ngomong, kalian boleh aja pakai ke ini untuk semua benda. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Sebisa mungkin kita mau pakai satuan hitung yang benar pas kita ngomong. Kita mulai dulu dengan satuan hitung orang. Nah, yang paling umum orang ini tentu aja bisa pakai kata ke. Nah, misalnya, 一个人, 一个朋友, 一个弟弟, 一个妹妹, ini semua ke. Kalau orang yang mau kita hormati, kita pakai satuan hitung wei. Nah, jadi kalau orang itu, biasanya kita bisa bilang 那个人itu biasa. Tapi kalau orangnya lebih tua, orangnya perlu dihormati, kita jangan bilang 那个人 itu kurang sopan. Kita bilangnya 那位先生 atau 那位太太. Nah, kita bisa pakai kata bapak itu, ibu itu tentu jauh lebih sopan. Walaupun bahasa Mandarin bukan bahasa utama kita, tapi kalau kita bisa menyebutkan dengan bahasa sopan, tentu orang juga bakal jauh lebih segan kepada kita. Karena itu pelajarilah bahasa-bahasa seperti ini. 那位先生, 那位老师. Kalau bahasa biasa kita bertanya siapa, kita bilangnya 谁. Kamu siapa? 你是谁? Nah, kalau kita bahasa sopannya, kita bisa bilang 你是哪一位? Nah, seperti ini jauh lebih sopan. Setelah itu kita lihat untuk buku dan alat-alat tulis. Nah, pertama, untuk alat tulis kita pakai 支. Lihat, jadi 一支笔. Seperti ini, 一支笔. 支ini kita bisa pakai untuk apa aja. Nah, 支ini bisa dipakai untuk alat-alat yang kecil-kecil. Kayak handphone itu bisa bilang 一支手机, sikat gigi 一支牙刷. Untuk alat-alat tulis yang lain kita juga pakai 支, 一支尺子, 一支橡皮. Nah, 支. Jadi kalau kalian bayangkan alat kecil yang bisa kita genggam di tangan, itu biasanya pakai satuan 支. Nah, kalau buku satu halaman kita bilangnya 一页. 页 ini artinya halaman. Nah, 5 halaman, 5页. Kalau lembar, kita bilangnya 5张. Nah, selembar dan sehalaman tentu beda. Satu lembar ada 2 halaman. 一张有2页. 张ini juga kita pakai untuk furniture. Jadi kalau misalnya kasur. Kasur itu bahasa Mandarinnya 床. Jadi, kasur ini 这张床. Meja. Meja bahasa Mandarinnya 桌子. Sebuah meja, 一张桌子. Nah, ini juga pakai cang. Jadi, cang ada 2 penggunaannya. Satu untuk yang berbentuk kertas, satu lagi untuk furniture. Terus satuan khusus untuk buku itu pen. Pen ini cuman kita pakai untuk buku. Nah, buku, shu, sebuah buku, 一本书. Buku itu, 那本书. Sekarang kita mau lihat tentang hewan. Yang paling sering kita pakai untuk hewan itu 只, 一只狗, 一只猫. Nah, hewan yang kecil-kecil kita biasa pakai kata 只. Jadi kalau kita mau beli ayam seekor, 一只鸡, seekor ayam. Nah, kalau untuk hewan yang lebih besar kayak sapi, babi, itu kita pakai kata 头, 一头牛, 一头猪. Nah, pakai kata 头. Kalau untuk hewan yang panjang-panjang kayak ikan, ular, ini kita pakai kata 一条, 一条鱼, 一条蛇. Dan satu lagi ada satuan khusus untuk kuda. Jadi cuman kuda aja yang pakai satuan ini. 一匹马. Pi. Pi ini satuan khusus untuk kuda. Jadi kuda ini hewan yang sangat istimewa dalam bahasa Mandarin karena cuman kuda aja yang pakai pi. Oke, sekali lagi Lause ulang, untuk hewan yang kecil kita pakai 只, hewan yang besar kita pakai
tou, hewan yang panjang kita pakai tiao. Nah, untuk kuda khusus pakai pi. Nah, sekarang tentang makanan. Kita sering makan ayam. Ayam tadi kita udah belajar bahasa Mandarinnya, yi zhi ji, seekor ayam. Kalau kita beli ayam goreng misalnya, kita nggak beli seekor ayam, kita belinya sepotong ayam. Nah, sepotong bahasa Mandarinnya itu yi kuai zha ji, sepotong ayam goreng. 我要买3块, saya mau beli 3 potong. Barusan kalian belajar satuan hitung ayam, 一只. Nah, kalian pergi beli 一只炸鸡, seekor ayam goreng, pedagangnya bakal bingung. Karena itu sepotong, satuan hitungnya itu, kuai. Misalnya sepotong kue itu, 一块蛋糕. Kalau 一个蛋糕itu satu buah kue yang full. Jadi 一块蛋糕 dan 一个蛋糕artinya berbeda. Makanan sering juga dibungkus. Jadi kalau beli roti yang dibungkus, kalau beli makanan kecil-kecil, cemilan yang dibungkus, itu kita bilangnya ipao. Pao itu artinya bungkus. Nah, kalau yang sekotak, kita bilangnya ihe. He, ini artinya kotak. Dan kalau kita makan di tempat, kita bisa bilang yifen. Yifen ini artinya seporsi. Yifen chao fan, seporsi nasi goreng. Jadi kalau kita bilang ikuai itu cuman satu potong kecil. Jadi kita bisa aja bertanya, yifen you ji kuai? Seporsi ada berapa potong? Nah, yifen ini seporsi. Jadi kalau misalnya ayam goreng itu satu porsi ada 5 potong, bisa dibilang yifen you 5 kuai. Ada juga sepiring ipan, dan kalau pakai mangkok makannya misalnya sup mie itu bilangnya iwan. Nah, sekarang kita mau lihat untuk pakaian. Pakaian ada macam-macam. Jadi lain pakaiannya, lain satuannya. Misalnya baju. Satuan hitung baju biasanya kita pakai kata yijian. Yijian ifu. Nah, jadi yang sejenis dengan baju, misalnya jaket, waitao, kemeja, chensan. Nah, ini semua pakai yijian. 2件 waitao, 3件 chensan. Nah, yijian ini untuk baju. Untuk celana, kita bisa pakai 一条裤子. Untuk sepatu yang sepasang, kita bilangnya 一双. 一双itu artinya sepasang. Jadi, sepatu 一双鞋子. Kalau sarung tangan, 手套. 一双手套. Nah, sepasang manusia itu bilangnya 一对. 一对男女朋友. 一对夫妻. Nah, itu sepasang. Satu cewek, satu cowok itu namanya 一对. Dan yang terakhir ada kata 一套. 一套 ini artinya satu set. Jadi kalau udah lengkap bajunya, celananya, sepatunya, semuanya satu ragam, itu namanya 一套. Video ini semuanya tentang kosakata, jadi bagusnya kalian catat isi video ini di buku kalian, supaya kalian lebih ingat. Karena untuk video ini, yang paling penting diingat. Oke, hari ini sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan. 再见.